Raja Rencong dari Utara. Bagian 2. Sewaktu gerombolan setan merah itu lenyap di dalam rimba belantara, sesosok tubuh yang bertiarap hampir sama rata di dekat batu besar yang tadi dihancurkan oleh setan cambuk dengan cepat bangkit. Meskipun batu di mana dia bersembunyi itu dihancur leburkan oleh cambuk, namun keadaan malam yang gelap gulita ditambah dengan rumput-rumput liar yang tinggi, masih sanggup menyembunyikannya hingga tidak terlihat oleh setan cambuk dan kawan-kawan. Kurang ajar, maki orang ini. Sebentar lagi kalian akan rasakan hadiahku, setan-setan merah. Abis berkata begitu, orang ini segera berkelebat ke arah lenyapnya gerombolan setan merah. Kira-kira setengah jam memasuki rimba belantara yang gelap gulita itu, dia menghentikan larinya dan berjalan dengan perlahan penuh waspada. Sepasang matanya demikian tajamnya, hingga meski di sekitarnya berada dalam kepekatan gelap gulita, tapi dia masih sanggup melihat jelas sejarak 5 tombak berkeliling. Jilid 3. Kurang dari sepeminum teh, orang ini menghentikan langkahnya. Di depannya berdiri sebuah pohon yang luar biasa besarnya, laksana raksasa hitam yang berdiri dengan megah di malam buta. Ketika mendongak ke atas, tertahan oleh cabang-cabang pohon yang besar-besar, kelihatanlah sebuah pondok di atas pohon itu. Mulai dari lantai dan dinding sampai ke atap, pondok ini terbuat dari rotan yang sebesar pergelangan kaki, berwarna kuning mengkilap. Rotan-rotan itu dibuat demikian licinnya, hingga jangankan manusia biasa, seekor semut pun pasti akan terpeleset dan jatuh bila menginjaknya. Pintu pondok di atas pohon besar itu kelihatan tertutup. Namun dari celah-celah dinding, atap, dan lantai, kelihatan menyeruak sinar lampu. Setelah meneliti suasana sekitarnya, orang yang berada di bawah pohon lalu melompat ke atas pohon, dan sesaat kemudian, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, tahu-tahu dia telah berada di atap pondok rotan. Seperti telah dijelaskan, rotan itu sangat licin sekali, hingga jangankan manusia biasa, seekor semut pun akan terpeleset jika merayap di atasnya. Tapi melihat kepada kenyataan bagaimana orang itu sanggup berdiri di atas atap pondok, bahkan tanpa suara sama sekali, maka jelaslah dia seorang yang berilmu sangat tinggi. Melalui celah-celah atap rotan, orang itu mengintip ke dalam pondok. 5 orang berpakaian merah, berambut merah, dan berwajah merah duduk mengelilingi meja, bukan lain dari gerombolan setan merah. Mereka sibuk menghitung kepingan-kepingan uang emas dan barang-barang perhiasan hasil rampokan mereka malam itu. Tengah asyik menghitung-hitung, tiba-tiba dengan ilmu menyusupkan suara, setan cambuk berkata, "Kalian bersiaplah. Ada seseorang di atas atap." Keempat orang itu terkejut dan segera bersiap. Setan cambuk mendongak ke atas dan berseru lantang, "Tamu lancang, kau telah berani datang dan mengintai. Lekas turun, serahkan diri." Dari atas atap terdengar suara tertawa mengekeh. Tiba-tiba beberapa buah rotan di atas atap menguit dan terbuka lebar. Sesosok tubuh berpakaian gelap melompat turun. Serentak dengan itu, setan cambuk kiblatkan senjatanya ke arah si pendatang. Setan pisau tak ketinggalan. Sekali tangannya bergerak, maka 5 buah pisau melesat terbang. 5 buah pisau menancap di pakaian orang yang turun, dan di saat itu pula ujung cambuk melanda, membuat sasarannya hancur lebur. Tapi alangkah terkejutnya kelima orang itu melihat apa yang terjadi. Ternyata yang mereka serang bukanlah sosok tubuh seseorang, melainkan cuma sehelai pakaian dan celana panjang yang saling dikaitkan satu sama lain. Kurang ajar, siapa yang berani mempermainkan gerombolan setan merah? Terdengar lagi suara mengekeh di atas atap. Sebuah rotan terkuit dan sebuah benda melayang ke bawah. Karena takut akan tertipu lagi, kelima manusia berwajah merah itu tak mau menyerang. Tapi ketika benda yang melayang itu menancap di atas meja di hadapan mereka, maka kembali kelimanya terkejut. Benda itu ternyata adalah sebuah bendera kecil berbentuk segitiga dengan gambar 2 buah rencong bersilangan di bagian tengahnya. "Raja Rencong dari Utara," seru setan pisau. Setan cambuk, meskipun berada di sarang sendiri dan lengkap bersama kawan-kawan, namun melihat bendera kecil itu dan mengetahui siapa adanya tamu di atas atap, menjadi tercekat lalu lambaikan tangannya. Dan sekaligus, pelita di 4 sudut pondok pun padamlah. Suasana gelap gulita kini, dan di atas atap terdengar suara tawa bergelak. "Gerombolan setan merah, beginikah cara kalian menyambut kedatangan tamu?" Di dalam kegelapan, gerombolan setan merah sudah cabut senjata masing-masing. Juga dari dalam kegelapan itu terdengar suara jawaban setan cambuk. "Raja Rencong, angin apakah gerangan yang membawa kau datang ke tempat kami? Jika angin baik, dipersilakan turun dengan hormat. Jika angin buruk yang membawa penyakit, sebaiknya lekas tinggalkan tempat ini."
Terdengar suara tertawa gelak-gelak dari orang di atas atap yang memang Raja Rencong dari utara adanya. Dari celah-celah rotan atap, kelihatan melesat 4 buah benda bercahaya seperti kunang-kunang, yang masing-masing menuju ke 4 sudut pondok di mana terletak pelita. Sesaat kemudian, keempat pelita itu pun menyala kembali. 5 manusia bermuka merah terkejut bukan main, namun mereka menyembunyikan rasa kagum masing-masing. "Lekas katakan maksud kedatanganmu," seru setan cambuk pula. "Ah, aku sudah masuk ke dalam pondokmu, sungguh keterlaluan kalau kalian tuan rumah sama sekali tidak melihatnya." Gerombolan setan merah terkejut dan serempak berpaling ke belakang. Astaga, mata mereka terbeliak besar. Tamu yang mereka sangkakan masih di atas atap, tahu-tahu sudah masuk ke dalam pondok dan berada di belakang mereka. Jilid 4. Setan pedang adalah yang paling lekas naik darah di antara kelima setan merah. Melihat orang berani mempermainkan dirinya dan kawan-kawan, serta masuk ke dalam pondok dengan petatang-peteteng begitu rupa, marahlah dia dan segera menghunus pedang. "Raja Rencong, kau anggap kami ini apakah? Hingga tak memandang mata sedikit pun terhadap kami," bentak setan pedang. Setan gada menepuk bahu kerabatnya itu dan berbisik, "Jangan kesusu bertindak gegabah. Bangsat ini sangat lihai." Sementara itu, setan cambuk maju selangkah dan berkata, "Harap segera beritahu maksud kedatanganmu, Raja Rencong." Raja Rencong dari utara menyeringai dan rangkapkan tangan di muka dada. "Kedatanganku ke sini adalah membawa angin baik dan juga angin buruk." Setan cambuk kerenyitkan kening, "Kami tak mengerti, harap dijelaskan biar terang." Kembali Raja Rencong menyeringai dan membuka mulut. "Pertama, jika kalian berlima sedia tunduk padaku dan masuk ke dalam Partai Topan Utara yang bakal kuresmikan pada tanggal 1 bulan di muka, maka aku datang ke sini membawa angin baik. Untuk itu, kalian harus menyerahkan masing-masing 50 keping uang emas, dan pada hari peresmian berdirinya Partai Topan Utara, kalian harus datang ke Bukit Toba." Kelima setan merah saling berpandangan. "Dan kalau kami menolak," menyeletuk setan Rencong, "berarti kalian sengaja menghendaki angin buruk," jawab Raja Rencong dari utara. "Dan kalian terpaksa kumusnahkan dari atas bumi ini." Kesunyian menyeling beberapa saat lamanya. "Bagaimana? Angin yang manakah yang kalian pilih?" terdengar Raja Rencong bertanya. Setan cambuk rangkapkan tangan di muka dada dan menjawab, "Soal mendirikan partai adalah urusanmu. Mengapa kami yang tak ada sangkut pautnya hendak dilibatkan?" "Kau tak layak bertanya," bentak Raja Rencong dari utara. "Kalau begitu, kau juga tidak layak memaksa," balas membentak setan pedang penuh berangasan. Raja Rencong memandang lekat-lekat pada setan pedang lalu tertawa sedingin salju di puncak gunung. "Memang maksudku mendirikan Partai Topan Utara itu banyak mendapat tantangan. Tapi semua yang menantang telah tinggal nama belaka. Agaknya hari ini aku berhadapan pula dengan manusia-manusia keras kepala yang ingin tinggalkan nama percuma di muka bumi ini. Jangan mimpi di siang bolong, sobat," tukas setan pedang. "Kami bukan bangsa kacoak yang bisa dipaksa, kami bukan bangsa kroco yang bisa diperbudak siapapun. Sekalipun raja dari akhirat." Meski hatinya sepanas bara dan mukanya kelam memerah, namun Raja Rencong dari utara masih saja tertawa seenaknya. "Setan cambuk, kau sebagai pemimpin dari gerombolan setan merah, harap segera beri jawaban. Mau masuk partaiku atau musnah?" Raja Rencong menyahuti setan cambuk. "Di dunia ini masing-masing manusia berhak hidup menempuh jalannya sendiri-sendiri. Mau malang, mau melintang, itu adalah urusan dan kepentingannya sendiri. Maksudmu untuk mendirikan Partai Topan Utara itu tentu saja baik. Tapi untuk masuk ke dalamnya, harap kau suka memberikan kelonggaran barang 1-2 minggu, agar kami pertimbangkan dan pikirkan." "Aku datang malam ini dan harus dapat jawaban malam ini juga," kata Raja Rencong tegas. Mendidihlah amarah setan cambuk. "Barangkali kau sudah jemu hidup, Raja Rencong?" "Kurasa demikian," menimpali setan pedang. Dari Raja Rencong di atas dunia, dia hendak minta jadi Raja Neraka di alam akhirat. Raja Rencong dari utara menyeringai. Dia memandang tak berkesip pada setan cambuk dan berkata, "Sekali lagi aku minta jawabanmu yang tegas. Jika menolak, kalian tak akan melihat matahari besok hari." Setan cambuk buka kedua tangannya yang sejak tadi dirangkapkan di muka dada. Dengan tertawa getir, dia berkata, "Meski namamu ditakuti di mana-mana, tapi nama setan merah telah lebih dulu tersohor di 8 penjuru angin. Adalah tidak sepantasnya kalau setan merah mesti patuh pada Raja Rencong." "Jawabanmu sudah cukup jelas. Betul-betul kau dan kambrat-kambratmu sudah jemu hidup. Kami berlima, kau seorang diri."
Sekalipun kau punya 5 kepala, 10 tangan, dan kaki, mana mungkin bisa menang? Ejek setan gada. Sebaliknya, sekalipun kalian 2 kali lebih banyak, jangan harap akan lolos dari lubang jarum kematian. Bangsat rendah, mingatlah ke neraka, bentak setan pedang. Tak terlihat kapan dia mencabut pedangnya, dan tahu-tahu senjata itu sudah berkiblat di depan hidung Raja Rencong dari utara. Keparat, damprat Raja Rencong. Sesaat sebelum pedang menyambar mukanya, 5 jari tangannya menjentik. 5 sinar merah kekuningan menderu, dan tubuh setan pedang mencelat ke dinding pondok dalam keadaan hangus, roboh ke lantai tanpa bisa berkutik lagi. Bau daging terpanggang memenuhi pondok itu. Kejut setan cambuk dan 3 setan merah lainnya bukan alang kepalang. Setan pedang adalah jago nomor 2 sesudah setan cambuk. Bagaimana dia bisa dibikin konyol dalam satu gempuran begitu saja? Setan cambuk tak menunggu lebih lama. Begitu juga 3 kawannya. Serentak mereka cabut senjata masing-masing dan menerjang ke depan. Pertempuran hebat segera berkecamuk. Bertempur dalam jarak dekat begitu rupa menyukarkan bagi setan cambuk untuk mempergunakan senjatanya. Setelah melipat 3 lebih dulu cambuknya, baru dia menerjang membantu kawan-kawan. 3 jurus berlalu dengan cepat. Menyangka dalam 3 jurus itu dia dan kawan-kawan segera akan dapat membereskan lawan, sebaliknya setan cambuk mengeluh dalam hati, karena kenyataannya dia berempatlah yang kena didesak. Tiba-tiba setan cambuk bersuit memberi tanda. Setan pisau, setan rencong, dan setan gada melompat pondok. Dan di saat itu terdengar suara menggelegar. Cambuk di tangan setan cambuk melesat menghantam ke arah muka Raja Rencong. Di kejap yang sama, 5 buah pisau menderu dilemparkan setan pisau. Raja Rencong membentak keras, hingga pondok rotan itu tergetar hebat. Kelihatan sekilas tangannya yang sebelah kiri bergerak, kemudian tubuhnya lenyap. Sekejap kemudian, terdengar suara bergedebuk yang disusul suara pekik setinggi langit dan yang terakhir suara seruan tertahan. Apa yang terjadi demikian cepatnya, hingga tak sempat seorang pun dari keempat setan merah itu dapat melihat dengan jelas. Ketika semua itu telah terjadi, barulah mereka sadar dan terkesiap. Sewaktu diserang oleh cambuk dan 5 buah pisau, Raja Rencong jatuhkan dirinya ke lantai sambil mempergunakan tangan kiri menyambut bagian belakang dari ujung cambuk. Bukan saja Raja Rencong berhasil menyambut dan menangkap ujung cambuk setan cambuk, tapi sekaligus begitu jatuhkan diri dia melewatkan 5 pisau yang terbang ke arahnya, dan bergulingan ke tempat setan pisau yang telah melepaskan ke-5 pisau itu. Saking cepatnya gerakan itu, setan pisau sendiri tak tahu kalau dirinya diserang. Dan tiba-tiba saja satu jotosan yang ratusan kati beratnya telah melanda dadanya. Tulang dadanya hancur, darah membusa di mulutnya, tubuhnya rebah ke lantai. Di lain kejap, Raja Rencong melompat ke kiri dan membuat 3 kali putaran. Maka tahu-tahu setan cambuk merasakan sekujur tubuhnya telah terikat erat oleh cambuknya sendiri, hingga untuk beberapa saat lamanya dia tak bisa bergerak barang sedikit pun. Raja Rencong dari utara tertawa mengekeh. Suara tawanya lenyap ditelan deru 2 serangan dari samping, yaitu serangan yang dilancarkan setan Rencong dan setan gada. Serangan ini hebat dan ganas sekali, karena dilancarkan dengan penuh amarah serta segala kelihayan yang ada. Dan hasil dari serangan itu adalah lebih hebat lagi. Sekejap senjata kedua setan merah itu akan menemui sasarannya, maka kelihatanlah kiblat sinar kuning yang menyilaukan. Rencong dan gada di tangan kedua kawan setan cambuk itu terlepas mental. Keduanya terhuyung-huyung dengan memegangi dada yang berlumuran darah, tertusuk rencong emas di tangan Raja Rencong dari utara. Sesaat kemudian, mereka merasa sekujur tubuh mereka panas dingin, jalan darah seperti terbalik, dan kepala laksana mau pecah. Sewaktu lutut masing-masing menjadi goyah, keduanya bergelimpangan rebah, berkelojotan sejenak, lalu tak bergerak lagi alias mati. Raja Rencong dari utara tertawa mengekeh. Sekali dia meniup rencong emas, maka lenyaplah noda darah pada ujung senjata itu. Sambil memasukkan senjata sakti itu ke sarungnya yang tersisip di pinggang, Raja Rencong berpaling pada setan cambuk yang saat itu telah melupakan untuk membebaskan dirinya dari libatan cambuk, karena terkesiap melihat bagaimana keempat anak buahnya satu demi satu menemui ajal di tangan Raja Rencong. "Bagaimana? Apakah kau masih punya nyali untuk menghadapiku?" tanya Raja Rencong. Paras setan cambuk yang tadi sepucat kertas kini menjadi kelam merah. Sekali dia berontak, maka lepaslah ikatan cambuk di sekujur tubuhnya. "Masih mau melawan?" bentak Raja Rencong seraya siapkan ilmu pukulan kuku api di tangan kanannya. Meski darahnya mendidih, meski amarah bergejolak membakar hatinya,
Namun pada dasarnya setan cambuk memang sudah tak punya nyali untuk menempur Raja Rencong. Dia sudah saksikan sendiri kehebatan Raja Rencong. Sudah saksikan pula kematian kawan-kawan. Berlima dia tak sanggup mengalahkan Raja Rencong, apalagi dengan seorang diri. Aku mengaku kalah, desis setan cambuk seraya melemparkan senjatanya. Mengaku kalah berarti tunduk kepadaku. Aku tunduk, kata setan cambuk dengan hati penasaran. Dan harus bersumpah untuk masuk ke dalam partai Topan Utara. Aku bersumpah, dan setan cambuk mengangkat tangan kanannya sebagaimana laku seorang yang tengah disumpah. Tapi tiba-tiba tangannya itu secepat kilat dipukulkan ke muka. Wut! Selarik sinar hitam menderu ke arah Raja Rencong. Kejut dan amarah Raja Rencong bukan main. Keparat berani menipuku, hardik Raja Rencong. Bangsat, mampuslah, teriak setan cambuk seraya hantamkan tangan kanannya sekali lagi. Tapi yang sekali ini, Raja Rencong dari utara tidak memberi hati lagi. 5 jari tangan kanannya menjentik. 5 sinar merah kekuningan menderu, dan terdengarlah pekik pemimpin gerombolan setan merah itu. Riwayatnya tamat, tubuhnya hangus kehitaman, menghampar bau daging yang terpanggang. Jilid 5. Puncak Bukit Toba merupakan selimutan hutan belantara yang amat rapat, karena jarang diinjak dan didatangi manusia. 8 penjuru kaki bukit berhubungan dengan pantai yang setiap saat disirami pecahan dan buih ombak, sehingga dengan kata lain, bukit besar itu adalah sebuah pulau yang terletak di tengah danau yang sangat luas. Dalam tiupan angin siang yang sepoi-sepoi basah, di atas air danau kelihatan meluncur sebuah perahu yang ditumpangi oleh 3 orang berjubah dan bersorban putih. Ketiganya tidak memegang sebuah pendayung pun, tapi hebatnya, dengan mempergunakan telapak tangan sebagai pengganti pendayung, ketiganya membuat perahu itu meluncur laksana naga terbang di atas permukaan air danau, hingga dalam tempo yang singkat perahu mereka pun sudah mendarat di bagian timur pulau, dan mereka melompat dalam gerakan-gerakan yang luar biasa ringannya. Sewaktu melangkah di atas pasir pantai yang basah, sama sekali kaki-kaki mereka tidak meninggalkan jejak barang sedikit pun. Nyatalah, ketiga orang ini manusia-manusia berkepandaian tinggi. Salah seorang dari ketiganya, yang agaknya menjadi pemimpin rombongan, memandang berkeliling, lalu memberi isyarat pada kedua kawannya. Dan sebentar kemudian, ketiganya sudah berlari laksana terbang menuju ke puncak Bukit Toba. Semakin jauh ke atas bukit, semakin susah perjalanan, karena sangat rapatnya pohon-pohon dan semak belukar. Ketiga orang ini tentu saja tidak mau rusak pakaian mereka terkait ujung ranting dan semak belukar. Karenanya, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berlari di atas pohon, melompat dari satu cabang ke cabang lain, dan tanpa mengeluarkan suara barang sedikit pun. Benar-benar amat mengagumkan. Beberapa lama kemudian, ketiganya sampai di puncak Bukit Toba. Yang terdepan berhenti di cabang paling atas dari sebuah pohon yang besar dan luar biasa tingginya. Kawan-kawan kemudian berdiri di sisi kiri kanan, dan mereka sama memandang ke depan. Di depan sana, dikelilingi oleh pohon-pohon besar tinggi, terdapat sebuah bangunan berbentuk istana. Tapi bangunan ini sudah sangat tua sekali dan tidak mendapat rawatan sebagaimana mestinya, hingga keadaannya amat menyeramkan. Seluruh bangunan diselimuti debu tebal. Hampir di setiap sudut kelihatan jaring laba-laba, bahkan juga tampak sarang-sarang burung dan kelelawar. Atap bagian depan miring ke kiri. Di atas genting tumbuh pohon-pohon kecil, lumut menyelimut di mana-mana. Inikah tempatnya? Tanya salah seorang laki-laki tua di atas pohon. Kelihatannya seperti tak pernah didatangi manusia. Mungkin kau salah. Laki-laki yang berdiri di tengah memandang berkeliling sebentar lalu menjawab, kemanapun mata ditujukan, hanya itu satu-satunya bangunan yang kelihatan di puncak bukit ini. Tapi sungguh tak. Diam, ada orang datang, kata orang tua yang di tengah. Sesaat kemudian, baru 2 orang tua lainnya mendengar suara bergemerisik. Ini sudah cukup menjadi pertanda, bagaimanapun tingginya ilmu kedua orang yang belakangan ini, tapi masih berada di bawah orang tua yang pertama. Ketiganya cepat memandang berkeliling, baru saja memutar leher, tiba-tiba mengumandang suara bentakan yang sangat keras. 3 tua renta di atas pohon, apakah datang ada membawa kain kafan untuk pembungkus jenazah kalian masing-masing kelak? Ketiga orang tua di atas pohon terkejut bukan alang kepalang. Terkejut bukan karena keras lantangnya suara bentakan itu yang hingga saat itu masih mengumandang ke seluruh pelosok bukit, juga bukan karena bentakan yang demikian menganggap rendah bahwa mereka akan menemui ajal. Yang mengejutkan mereka ialah karena suara bentakan itu jelas sekali adalah suara perempuan. Dan belum habis keterkejutan ketiganya,
Suara bentakan itu mengumandang kembali lebih keras, dan kali ini bernada memerintah. Manusia-manusia berjubah putih, lekas turun. Pertama sekali suara bentakan itu terdengar datangnya dari arah barat, di antara pohon-pohon besar yang rapat. Yang kedua kali tadi, bentakan itu datangnya dari arah bangunan tua. Maka ketiga orang tua berjubah putih itu pun, tanpa melupakan kewaspadaan, segera melompat turun ke pelataran batu yang terdapat di depan bangunan. Namun tiada terkirakan kejut dan peranjat mereka, sewaktu orang yang tadi membentak bukan muncul dari dalam bangunan tua, melainkan dari balik pohon besar di atas mana mereka tadi berdiri. Nyatalah betapa hebat dan lihainya ilmu memindahkan suara orang itu, dan yang lebih membuat ketiga orang tua bersorban itu lebih-lebih kagum, ialah orang yang muncul itu adalah seorang perempuan berpakaian ungu. Rambutnya panjang hitam tergerai sampai ke punggung. Parasnya ditutup dengan sehelai kerudung yang juga berwarna ungu. Mendengar kepada suaranya yang tajam menyorot, perempuan ini pastilah bersifat keras dan galak. Ketiga orang tua tak dapat menduga berapa kira-kira usia perempuan berkerudung ini. Dan dalam berdiri terpisah sejauh beberapa tombak itu, ketiganya dapat mencium bau harum yang keluar dari tubuh dan pakaian perempuan berkerudung. "Dengan siapakah kami berhadapan?" tanya orang tua yang bertindak sebagai pemimpin rombongan. Dari balik kerudung ungu terdengar suara mendengus. "Kalian pendatang-pendatang yang tidak tahu diri dan lancang berani datang kemari, yang mesti terangkan diri." Orang tua itu batuk-batuk dan sunggingkan senyum. "Jangan tertawa macam monyet kurang ingatan," bentak perempuan berkerudung. "Kalau sekiranya kau mau membuka kerudung, baru kami akan terangkan siapa kami dan juga maksud kedatangan kami bertiga ke sini." Terdengar suara gigi-gigi berkeretakan. Tua bangka keparat, sudah hampir mampus, masih berhati kotor ingin melihat paras perempuan. Apakah itu sifat orang beragama macam kalian? Merahlah wajah ketiga orang berjubah putih, apalagi yang tadi bicara. Dia berkata begitu tadi dengan maksud untuk mengetahui dengan siapa sesungguhnya dia berhadapan, tapi si kerudung ungu salah sangka dan mendampratnya. "Kami orang-orang tua mana ada pikiran untuk tergoda pada keindahan dunia ini. Justru kedatangan kami ke sini adalah untuk menyelamatkan dunia ini dari segala macam kekotoran." Perempuan berkerudung tertawa. Suara tawanya cukup merdu, tapi juga cukup menyeramkan. "Hebat sekali kalau begitu," katanya dengan nada mengejek. "Tapi kau kesasar datang ke sini, orang-orang tua. Kau kesasar mengantarkan jiwa. Tahukah kau bahwa setiap ada manusia luaran yang berani menginjakkan kakinya di pulau ini, berarti mati? Sekarang lekas beritahu nama kalian, agar setan-setan penghuni pulau lebih cepat mengenal calon-calon kawannya." Penghinaan perempuan berkerudung itu sudah melewati batas. Tapi ketiga orang tua berjubah putih tetap berdiri dengan sabar. Malah yang seorang menjawab, "Aku Kiai Suhudillah dan dua orang kawanku ini Kiai Selawa dan Kiai Tanjung Laboh." Jadi kau Kiai Suhudillah. Aku tahu sudah apa maksud kedatanganmu bersama dua kambratmu itu ke sini. Pasti untuk membalas dendam karena ayahku telah menghancurkan pesantrenmu beberapa waktu yang lampau. Jadi kami berhadapan dengan anak perempuan Raja Rencong dari utara, ujar Kiai Suhudillah. "Sudah tahu, kenapa tidak lekas-lekas berlutut?" Kiai Suhudillah tertawa dingin. "Menurut ajaran agama kami, satu-satunya kepada siapa manusia berlutut ialah Tuhan, bukan manusia, apalagi manusia macam kau, anak seorang durjana biang penyebab malapetaka dan bencana di 8 penjuru angin. Lekas panggil ayahmu, tua bangka sialan, kau tidak layak memerintahku," bentak perempuan berkerudung ungu. "Jika demikian," berkata Kiai Selawah, "harap dimaafkan kalau kami mungkin terpaksa memaksamu." Anak Raja Rencong dari utara berpaling kepada Kiai Selawah. "Mulutmu sombong, tapi kau bicara masih punya perasaan. Kelak kematianmu lebih mendingan daripada kawanmu yang satu ini." Dan dia menuding pada Kiai Suhudillah. Dan setelah memandang Kiai Suhudillah dengan sorot matanya, perempuan itu berkata, "Kedatanganmu ke sini pasti untuk balas dendam pada ayahku. Sebelum ayahku muncul, kunasihatkan agar kau cepat-cepat saja bunuh diri. Itu lebih baik bagimu, orang tua." Air muka Kiai Suhudillah kelihatan merah. Bagaimanapun sabarnya seseorang, lambat laun kesabarannya akan luntur juga. "Perempuan, kesombongan dan kecongkakan ayahmu rupanya sudah kau wariskan selagi dia masih hidup. Kuharap kesombongan dan kecongkakan itu segera kau buang bila ayahmu meninggal." "Tua bangka bermulut besar, kau berani menghina aku dan ayah. Makan jariku ini." Perempuan berkerudung jentikkan 5 jari tangan kirinya sekaligus. Wut! 5 sinar merah kekuningan menderu ke arah Kiai Suhudillah.
Awas pukulan kuku api, teriak Kiai Suhudilah memperingatkan kedua kawannya. Dia sendiri sambil menghindar, kebutkan lengan jubahnya sebelah kanan. Wus, Kiai Suhudilah pucat pasi parasnya. Meski kebutan lengan jubahnya berhasil membuyarkan serangan maut itu, namun tak urung lengan jubahnya menjadi hangus hitam dan hawa panas menjalar ke kulit lengan. Dengan cepat sang Kiai sobek ujung lengan jubahnya. Gadis berkerudung ungu tertawa gelak-gelak. Kalau kepandaianmu cuma sedalam sungai yang dangkal, betul-betul hanya mengantarkan jiwa datang kemari. Lebih baik kalian bertiga bunuh diri. Kiai Suhudilah mendekam dalam hati, dan berkata, kami bukan manusia-manusia bangsa pengecut yang bersedia melawan seorang perempuan. Lekas panggil ayahmu, benar-benar tidak tahu diri, diberi kesempatan bunuh diri, malah tambah menantang. Bola mata si gadis menyorot tajam, dan sesaat kemudian tubuhnya berkelebat. Dan tahu-tahu, sudah membagi serangan pada ketiga kiai dalam satu jurus bernama 3 ekor naga menggempur sang surya. Kembali ketiga kiai dikejutkan oleh kehebatan serangan ini. Cepat-cepat mereka menghindar dan setelah saling memberi isyarat, serentak maju untuk meringkus anak gadis Raja Rencong itu hidup-hidup. Namun mereka tertipu. Tidak semudah itu untuk menangkap hidup-hidup gadis yang sudah menguasai lebih setengah bagian dari ilmu silat ajaran ayahnya. Begitu ketiga kiai serempak maju, tubuh si gadis berkelebat dan lenyap. Lalu terdengar suara lengkingan seperti lengkingan burung raksasa. Lobang telinga ketiga kiai terngiang sakit. Dan dalam pada itu, satu tebasan tepi telapak tangan menderu sekaligus ke arah kepala mereka. Kiai Suhudilah dan kawan-kawan terpaksa bersurut undur untuk selamatkan kepala masing-masing. Mereka mengeluh, jika anaknya demikian hebatnya, tentu ayahnya bukan lawan enteng, meskipun mereka bertiga. Kiai Suhudilah merenung cepat. Dia adalah seorang yang bermata tajam, dan setiap bertempur selalu memperhatikan gerakan-gerakan yang dibuat lawan. Meski baru satu gerakan, namun dia telah dapat melihat sifat-sifat gerakan si gadis dan tahu di mana letak kelemahan ilmu silat lawan. Dengan cepat Kiai Suhudilah berkata dengan ilmu menyusupkan suara pada kedua kiai lainnya. Kita serang dia dengan barisan 3 malaikat lenyap ke langit. Kiai Salawah dan Kiai Tanjung Laboh mengangguk tanda mengerti. Kiai Suhudilah mengedipkan matanya, dan ketiganya pun kemudian menyerbu dari 3 jurusan. Kiai Suhudilah dari depan, Kiai Salawah dari samping kanan, dan Kiai Tanjung Laboh dari samping kiri. Ilmu silat picisan macam apa yang hendak kalian obral di hadapanku, ejek anak gadis Raja Rencong. Tubuhnya dibungkukkan sedikit, dan dengan mengandalkan tumit kaki kirinya, laksana sebuah titiran, dia berputar dengan kaki kanan menderu ke arah ketiga penyerangnya. Yang sekali ini, tidak mudah bagi gadis berkerudung ungu ini untuk memusnahkan serangan ketiga kiai itu. Karena begitu tubuhnya berputar dan menghantamkan tendangan dalam bentuk lingkaran, ketiga lawannya berkelebat cepat, lenyap dari pemandangannya, dan tahu-tahu sudah menyerang lagi dari jurusan yang lain. Yaitu Kiai Suhudilah dari belakang, Kiai Salawah dari depan, sedang Kiai yang satu lagi dari samping kanan. 3 buah totokan menderu ke arah 3 jalan darah si gadis. Gadis itu kertakan geraham tanda penasaran. Kedua kakinya menjejak tanah. Didahului oleh satu lengkingan keras, dia melompat ke atas. Kaki kiri dihantamkan ke depan menendang lengan Kiai Salawah. Kaki kanan ditendangkan seperti kuda menendang ke arah Kiai Suhudilah yang menyerang dari belakang. Sedang satu pukulan tangan kosong yang mendatangkan angin keras dihantamkan ke batok kepala Kiai Tanjung Laboh yang menotok dari samping. Karena tubuh si gadis berada di udara dan lebih tinggi dari ketiga lawannya, maka meski bagaimanapun hebatnya serangan para kiai, namun serangan balasan dari si gadis tak dapat tidak akan berhasil mencelakakan mereka lebih dulu. Anak gadis Raja Rencong menyeringai di balik kerudungnya, sewaktu melihat ketiga penyerangnya menarik pulang tangan masing-masing. Segera dia hendak susulkan dengan 3 serangan berantai yang menurutnya tidak pasti akan mengirim mereka ke pintu kematian. Dengan gelak mengejek, maka dia segera lancarkan 3 serangan berantai itu. Tapi hatinya menciut, parasnya yang tersembunyi di balik kerudung berubah total. Peluh dingin mengucur di keningnya, sewaktu entah bagaimana ketiga calon korbannya itu lenyap dari pemandangan, dan tahu-tahu 3 pusat jalan darahnya terasa dingin. Sadarlah si gadis, bahwa ketiga lawannya sebelum sempat dia menyerang, telah lebih dulu mengirimkan totokan-totokan dari jurusan lain yang tak diduganya.